Halo, selamat datang. Pernah nggak sih dengar istilah-istilah rumit soal pendidikan terus jadi bingung sendiri? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas bahasa rahasia di balik cara sekolah dan sistem pendidikan kita jadi lebih baik. Yuk kita ubah kebingungan jadi pemahaman yang jelas. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari istilah-istilah yang bikin pusing, sampai nanti kita paham betul gimana caranya data itu bisa benar-benar bikin sekolah jadi lebih baik. Siap? Mari kita mulai. Sering banget kan kita lihat berita atau diskusi soal pendidikan, tapi isinya penuh dengan jargon. Ini nih yang kadang bikin orang tua atau bahkan guru sendiri jadi agak susah ngikutin perkembangannya. Kita tuh kayak dibanjiri istilah-istilah baru terus ya. Misalnya, tiba-tiba kita dengar soal kurikulum merdeka. Nggak lama muncul lagi yang namanya asesmen nasional. Dan terus ada lagi rapor pendidikan. Nah, karena saking banyaknya, wajar banget kalau kita jadi sedikit kewalahan dan mulai bertanya-tanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya semua ini artinya apa? Dan yang lebih penting, kenapa kita harus peduli? Tenang aja, di akhir paparan ini, saya jamin Anda bakal punya jawaban yang jelas. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita bedah satu persatu ya, biar kelihatan gimana semua ini nyambung. Kita mulai dari konsep paling dasar yang ternyata mengalir dalam urutan yang sangat logis. Nah, yang menarik di sini adalah ini tuh sebuah proses yang berlanjut, kelihatan kan? Kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya simpel, cuma sebuah angka, dan berakhir di sebuah keputusan besar yang bisa mengubah arah pendidikan. Pertama, kita punya pengukuran. Gampangnya ini cuma soal ngasih angka ke sesuatu. Jadi ini data mentah. Misalnya, skor tes 78. Ya udah 78 aja. Angka ini belum cerita apa-apa. Dia cuman ya sebuah angka. Selanjutnya, ada asesmen. Nah, di sini kita mulai menafsirkan. Kita ambil angka tadi, terus kita gabungin sama bukti-bukti lain. Mungkin dari tugas proyek atau portofolio. Tujuannya biar kita paham proses belajarnya. Jadi bukan lagi sekedar skor, tapi udah mulai jadi cerita. Dan akhirnya, evaluasi. Ini kayak kita mundur selangkah buat lihat gambaran besarnya, terus kita bertanya, program ini berhasil nggak ya? Disinilah kita pakai semua data yang ada buat menilai kualitas sebuah program. Ada unsur judgement atau pertimbangan nilai di sini. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Pengukuran itu ngasih kita angka. Asesmen ngasih kita cerita atau profil kemajuan siswa. Nah, evaluasi itu yang ngasih kita penilaian plus rekomendasi buat perbaikan ke depannya. Kelihatan ya alurnya? Jadi, poin paling pentingnya adalah konsep-konsep tadi itu bisa kita terapkan nggak cuma buat nilai satu siswa, tapi buat keseluruhan sistem pendidikan. Skalanya kita perbesar gitu. Nah, ini dia ide besarnya. Evaluasi kurikulum. Ini adalah proses buat melihat semuanya, mulai dari tujuan kurikulumnya, kontennya, sampai cara ngajarnya. Buat mastiin sistemnya itu jalan sesuai harapan atau enggak. Anggap aja ini kayak general check-up buat seluruh rancangan pendidikan kita. Ini perbedaan yang krusial banget. Kita geser fokusnya. Dari yang tadinya nanya, anak ini udah bisa belum ya? Jadi nanya, kurikulum yang kita pakai ini efektif nggak ya? Kita nggak lagi ngomongin satu orang, tapi seluruh cetak biru pendidikannya. Tentu aja, proses evaluasi ini nggak bisa asal-asalan. Biar hasilnya bisa dipercaya dan beneran berguna, ada aturan mainnya. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh sama para evaluator. Prinsip-prinsip ini tuh kayak pagar pengamannya, biar evaluasi nggak cuma jadi formalitas. Coba deh bayangin, kalau datanya nggak valid, nggak kredibel, wah kita bisa bikin keputusan besar yang salah total kan? Atau temuannya keren, tapi nggak bisa dipakai buat perbaikan apa-apa. Ya sama aja bohong, cuma jadi tumpukan kertas. Jadi ini bukan sekedar daftar periksa, tapi fondasi biar evaluasi itu beneran bawa perubahan. Oke, sekarang mari kita sambungin lagi ke istilah-istilah di awal tadi. Kenapa sih semua konsep ini jadi penting banget terutama di masa sekarang? Logikanya gini, kurikulum merdeka itu kan ngasih sekolah kebebasan lebih. Nah, waktu kita ngasih kebebasan, kita juga butuh cara buat ngecek kebebasan ini dipakai dengan baik nggak? Bikin pembelajaran jadi lebih bagus nggak? Disitulah evaluasi kurikulum jadi super penting. Data-data nasional kayak asesmen nasional atau rapor pendidikan itu ibaratnya sinyal, lampu peringatan di dashboard mobil gitu. Dia ngasih tahu kita ada masalah, misalnya skor literasi rendah. Tapi dia nggak ngasih tahu kenapa masalah itu terjadi. Dia cuma bilang ada apa, bukan kenapa. Nah, ini dia kuncinya. Evaluasi kurikulum di sekolah itu kerjaannya kayak detektif.
Dia yang investigasi mengapa di balik angka-angka itu. Dia yang bakal ngecek semuanya dari dokumen, proses di kelas, sampai dukungan buat guru buat nemuin akar masalahnya. Jadi, ujung-ujungnya, buat apa sih semua pekerjaan ini? Buat apa kita repot-repot ngumpulin data dan menganalisis semuanya? Kekuatan evaluasi itu ada di kemampuannya untuk mengubah satu titik data, satu skor, menjadi sebuah peta jalan. Peta jalan untuk apa? Untuk membuat sekolah jadi tempat belajar yang jauh lebih baik buat setiap murid. Jadi, ini proses menerjemahkan apa masalahnya menjadi gimana cara memperbaikinya. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Kalau Anda bisa mengajukan satu pertanyaan buat mengevaluasi kurikulum di sekolah Anda atau di lingkungan Anda, kira-kira pertanyaan apa yang bakal Anda ajukan buat memulai perubahan? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.